Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar pada hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Meskipun kita dalam masa pandemi COVID-19, kita harus tetap optimis dan tetap semangat ya. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita awali dengan membaca doa supaya pembelajaran daring pada pagi hari ini bisa berjalan lancar dan tentunya ilmunya akan bermanfaat bagi kalian semua, baik di dunia maupun di akhirat. Berdoa sebelum belajar, kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik anak-anak, langsung saja. Sekarang kita sudah masuk ke materi bab 2, yaitu perubahan sosial budaya dan globalisasi. Namun yang kita bahas pada kali ini adalah sub pokok bahasan A1, yaitu perubahan sosial budaya ya. Anak-anak, sebagai makhluk sosial, manusia selalu mengalami perubahan ya, karena manusia terus bergerak dan berubah sesuai perkembangan zaman ya. Anak-anak, kalian bisa lihat ini ada dua gambar ya. Gambar yang pertama adalah gambar anak-anak sedang bermain congklak. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar anak yang sedang asik bermain gadget. Nah, kalian nanti bisa bandingkan kebiasaan anak-anak pada gambar 1 dan gambar 2 ya, kemudian berikan pendapatmu mengenai perubahan sosial budaya pada gambar tersebut ya. Nanti di akhir materi bisa kalian kumpulkan tugasnya ya. Baik anak-anak, sebelum dilanjutkan, kalian harus mengetahui tujuan pembelajaran pada bab 2 kali ini ya. Tujuan pembelajaran pada kali ini ada 5 tujuan. Ya, yang pertama adalah setelah mempelajari materi, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian perubahan sosial budaya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi perbedaan dan hubungan antara perubahan sosial dan perubahan budaya. Kemudian yang ketiga adalah mengklasifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Tujuan yang keempat yaitu menjelaskan faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Dan tujuan pembelajaran yang kelima yaitu mengidentifikasi dampak perubahan sosial budaya. Apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari pada bab ini adalah yang pertama adalah pengertian dan bentuk perubahan sosial budaya. Kemudian yang kedua adalah faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah pengertian perubahan sosial budaya. Anak-anak, kalian harus mengerti apa itu pengertian perubahan sosial, apa itu pengertian perubahan budaya, dan apa itu pengertian perubahan sosial budaya ya. Pengertian perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur sosial. Unsur-unsur sosial ini meliputi perubahan perilaku, pola pikir, dan penemuan. Sedangkan pengertian perubahan budaya adalah perubahan yang otomatis terjadi saat adanya perubahan sosial. Budaya ini bisa berupa budaya materi dan budaya non materi. Nah, ya, dari sini bisa disimpulkan bahwa pengertian perubahan sosial budaya adalah perubahan tata kehidupan masyarakat yang meliputi perubahan sosial sekaligus perubahan budaya. Paham ya anak-anak? Kita lanjutkan. Kedua yaitu perbedaan dan hubungan perubahan sosial dan budaya. Hubungannya yaitu perubahan sosial dan perubahan budaya ini mempunyai hubungan sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena sama-sama terjadi dalam kehidupan masyarakat ya. Sedangkan perbedaannya, kalau perubahan sosial ini menyangkut struktur masyarakat, kalau perubahan budaya ini menyangkut cara hidup masyarakat. Paham ya? Kita lanjutkan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Yang pertama, dilihat dari waktunya, ini ada 2 bentuk perubahan sosial budaya, yaitu perubahan evolusi.
Evolusi ini artinya lambat. Kalau perubahan evolusi berarti perubahan secara lambat, ya. Contohnya petani menanam padi dari dulu, ya, tekniknya juga sama. Kalau ataupun ada perubahan itu hanya kecil sekali, ya. Misalkan dulu kalau membajak sawah itu menggunakan kerbau atau sapi, tapi sekarang menggunakan traktor. Hanya itu saja perbedaannya, ya. Caranya juga sama, lambat sekali, ya. Nah, sedangkan revolusi, ya, perubahan revolusi ini kebalikan dari perubahan evolusi. Kalau perubahan evolusi tadi perubahan yang sangat lambat, tapi kalau perubahan revolusi ini adalah perubahan yang sangat cepat, ya. Karena revolusi ini artinya cepat. Contohnya revolusi industri di Inggris dan di Prancis, ya. Yang kedua, dilihat dari pengaruhnya. Ada perubahan yang berdampak besar dan ada perubahan yang berdampak kecil. Contoh perubahan yang berdampak besar ini pembangunan jalan raya, ya. Kemudian iptek, ya, ini berdampak besar pada masyarakat luas. Ya. Sedangkan perubahan yang berdampak kecil ini contohnya model baju, model rambut, ya, model sepatu, model tas dan lain sebagainya. Ini pengaruhnya sangat kecil terhadap masyarakat luas. Yang ketiga, dilihat dari perencanaannya. Ini ada perubahan yang direncanakan dan ada perubahan yang tidak direncanakan. Contoh perubahan yang direncanakan, misalkan pembangunan jalan raya, ya. Pembangunan jalan raya ini memang di-planning dan direncanakan untuk masa yang akan datang, ya. Kalau perubahan yang tidak direncanakan ini memang benar-benar tidak direncanakan dan datangnya tiba-tiba, ya. Manusia tidak bisa memprediksi, hanya Tuhan yang tahu. Contohnya adalah bencana alam. Paham ya anak-anak? Nanti kalau kurang paham kalian bisa Japri Bu Yayu atau bisa baca buku paket halaman 85 sampai 90 bab 1 tentang perubahan sosial budaya, ya. Kita lanjutkan. Yang keempat adalah faktor penyebab perubahan sosial budaya. Ini ada dua faktor, ya. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Kita bahas yang faktor internal dulu. Faktor internal ini faktor yang dari dalam, ya. Contohnya penemuan baru atau inovasi. Nah, anak-anak sekarang ada yang punya HP yang bermerek iPhone. Wah, ini harganya sangat mahal sekali karena HP-nya sangat canggih, ya. Harganya sampai 27 juta. Nah, HP merek iPhone ini 2 tahun ke depan bisa jadi HP yang jadul. Kenapa? Karena ada inovasi-inovasi atau penemuan-penemuan baru lagi, ya. Itu contohnya. Contoh yang kedua yaitu bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Yang ketiga pemberontakan atau revolusi, dan yang keempat terjadinya konflik. Itu adalah contoh dari faktor internal penyebab perubahan sosial budaya. Sekarang faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal dari luar, ya. Contohnya pengaruh kebudayaan masyarakat lain, kemudian bencana alam dan peperangan. Nah, dilanjut, ya. Masuknya budaya luar dapat menimbulkan difusi. Apa itu difusi? Yaitu penyebaran budaya. Ada akulturasi, yaitu percampuran budaya namun budaya asli dan budaya baru masih terlihat. Ada asimilasi, yaitu percampuran budaya asli dan budaya baru menjadi budaya yang baru lagi. Kemudian ada penetrasi, yaitu penembasan unsur budaya kepada budaya lain baik secara damai maupun paksaan. Ada invasi, yaitu masuknya budaya asing melalui perang. Contohnya dulu Indonesia pernah dijajah Belanda, pernah dijajah Inggris, pernah juga dijajah Jepang. Nah, ini sedikit banyak kebudayaan Inggris, Belanda maupun Jepang ini akan berbaur dengan kebudayaan asli Indonesia. Itu disebut invasi, ya. Selanjutnya milenarisme, yaitu kebangkitan untuk mengangkat budaya masyarakat bawah yang tertindas. Nah, anak-anak, materi yang disampaikan Bu Yayu dari awal hingga akhir tadi bisa disimpulkan bahwa perubahan sosial budaya bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dampaknya bisa positif, bisa juga negatif, ya.
Kita harus bisa menyikapinya dengan bijak supaya terhindar dari dampak negatif. Nah, bagaimana perasaan kalian dalam belajar IPS hari ini? Semoga kalian semua senang dan tetap semangat belajar IPS ya. Anak-anak, ini ada tugas yang kalian kerjakan dan dikumpulkan untuk pertemuan yang akan datang ya, sama tugas yang di halaman pertama tadi ya. Nah, tugasnya ada 4, masing-masing nomor ada 25 poin, kalau betul semua nanti dapat 100 ya. Yang pertama pengertian perubahan sosial, yang kedua sebutkan pengertian perubahan budaya, yang ketiga sebutkan pengertian perubahan sosial budaya, dan yang keempat carilah contoh pengaruh masyarakat lain di sekitar tempat tinggalmu yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Anak-anak, cukup sampai di sini pelajaran IPS hari ini ya. Semoga anak-anak bisa mengambil manfaat dari pelajaran hari ini. Untuk pertemuan yang akan datang ya, kalian bisa membaca buku halaman 90 sampai 110. Halaman 90 sampai 110 ini bab 2A nomor 2 ya, yaitu tentang faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Sekian dari Bu Yayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari bahagiaku, belajar daring dari rumah. Meskipun terpisah ruang dan waktu, kita tetap jumpa menyapa. Meskipun terpisah ruang dan waktu, kita tetap jumpa menyapa.